Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B. Kali ini Pak B akan menyampaikan tentang profil pelajar Pancasila dengan 6 nilai yang harus dipahami dan dilaksanakan. Yang pertama adalah beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, berpikir kritis. Dan yang keenam adalah kreativitas. Jadi itu adalah perlu dipahami, perlu dilaksanakan sebagai sebuah karakter pelajar Pancasila, sehingga nantinya kalian akan menjadi seorang yang berkompeten di bidangnya dan juga berkarakter pelajar Pancasila, sehingga dalam kehidupan nyata kalian adalah orang-orang yang memang bersedia untuk membangun negara tercinta ini menjadi negara yang maju, baik dan sukses. Oke, simak penjelasan Pak B kali ini agar Anda paham dan juga tidak bingung. Simak videonya berikut ini. Mari kita lanjutkan, yaitu materi tentang profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Oke. Filosofi pendidikan berangkat dari cita-cita luhur para pendiri bangsa yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, nilai-nilai luhur kearifan lokal Indonesia, dan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Lahirlah visi pendidikan yang merupakan interpretasi dari semua nilai-nilai luhur tersebut. Visi yang menyatakan tujuan pendidikan Indonesia. Profil pelajar yang dicita-citakan yaitu profil pelajar Pancasila. Visi pendidikan Indonesia mewujudkan Indonesia yang maju dan yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Profil pelajar Pancasila. 1. Profil pelajar Pancasila dirancang untuk menjawab satu pertanyaan besar, yaitu pelajar dengan profil kompetensi seperti apa yang diinginkan dan dihasilkan oleh sistem pendidikan Indonesia. 2. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. 3. Pernyataan ini berkaitan dengan dua hal, yaitu kompetensi untuk menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan menjadi manusia yang unggul produktif abad ke-21. Dalam hal ini, peserta didik Indonesia diharapkan dapat berpartisipasi dalam pembangunan global yang berkelanjutan serta tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan. Dimensi profil pelajar Pancasila ada 6. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, berakhlak kritis dan kreatif. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini ada dimensinya adalah akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia atau akhlak kepada sesama, akhlak kepada alam, akhlak bernegara. Yang pertama, akhlak kepada atau akhlak beragama, akhlak kepada Tuhan, taat beribadah, dan ajaran semua agama itu adalah mengajarkan kebaikan dan kasih sayang. Yang kedua, akhlak kepada diri sendiri, sadar bahwa merawat diri sama pentingnya dengan merawat orang lain dan lingkungan. Yang ketiga, akhlak kepada manusia atau akhlak kepada sesama, akan selalu menghargai orang lain, bersikap santun kepada yang lebih tua, dan bersikap kasih kepada yang lebih muda. Akhlak kepada alam, menjaga lingkungan agar lingkungan lestari dan bisa digunakan untuk generasi mendatang. Akhlak kepada negara atau akhlak bernegara, memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Inilah akhlak atau beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Berkebinekaan global dimensinya adalah mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam interaksi dengan sesama,
refleksi, dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Berkebinekaan global. Di era globalisasi, sebagai pelajar yang baik, kita juga harus menerapkan kebinekaan global. Profil pelajar Pancasila berkebinekaan global adalah pelajar yang tetap mempertahankan budaya luhur lokalitas dan identitas bangsanya, tetapi tidak menutup diri untuk menerima informasi dan budaya lain. Untuk mampu menerapkan nilai berkebinekaan global dalam kehidupan sehari-hari, kamu bisa memulai dengan mengenal dan menghargai budaya lain. Dengan begitu, kita dapat mengidentifikasi berbagai informasi dari budaya luar sebelum kita coba menerapkannya. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila yang sudah menghargai dan paham budaya lain akan mampu berinteraksi dan berempati. Jika sudah begitu, kita akan terhindar dari prasangka terhadap budaya luar. Kita juga harus bisa menjelaskan perbedaan yang ada dan dapat menciptakan hubungan yang harmonis dengan berbagai budaya lain. Tidak susah untuk menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, kita dapat merasakan keindahan perbedaan yang ada di Indonesia. Kita juga dapat mendatangkan kebaikan. Setiap orang dapat hidup berdampingan dengan segala perbedaan. Ini adalah berkebinekaan global. Jadi menghormati dan menghargai seluruh budaya yang ada di dunia ini ya. Yang ketiga, gotong royong atau bergotong royong, yaitu dimensinya kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Kata-kata gotong royong sudah sangat familiar di telinga kita dan kehidupan sehari-hari. Selain menjadi satu dari 6 nilai profil pelajar Pancasila, gotong royong juga menjadi ciri masyarakat Indonesia. Pelajar Indonesia yang baik akan mampu bekerja sama dengan sukarela agar sebuah pekerjaan terasa lebih ringan demi tercapainya tujuan bersama, yaitu kolaborasi ya. Gotong royong sendiri mempunyai beberapa elemen kunci. Satu, saat bekerja sama, profil pelajar Pancasila akan selalu merasa senang dan memberikan energi positif di setiap kegiatan. 2, ia bersikap proaktif tetapi tetap peka dan memperhatikan kondisi lingkungan sekitar. 3, profil pelajar Pancasila mau berbagi segala informasi dan ilmu yang ia punya, akan dibagikan di kelompok atau lingkungannya. Penanaman nilai gotong royong dapat dinilai dari melibatkan anak-anak dalam pekerjaan rumah, lingkungan sekolah, gotong royong ini ya, lingkungan sekolah, masyarakat, dan lain sebagainya. Dimulai dari hal yang kecil dan sederhana namun manfaatnya sangat besar. Lama-kelamaan bisa menjadi kebiasaan dan melekat sepanjang hayat. Ini adalah nilai tentang gotong royong. Yang keempat adalah mandiri. Nah, ini ada dimensinya kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, dan yang ada regulasi diri. Profil pelajar Pancasila di era modern ini akan menjadi pilar inti pada proses pembelajaran, yaitu adalah mandiri. Sudah sering diajarkan oleh orang tua kita sejak dini, mandiri adalah akan selalu bertanggung jawab atas proses dan hasil dari usahanya. Ia tidak akan bosan untuk menggali potensi dan kemampuannya. Ia menyadari kekurangannya dan emosinya sehingga mampu menempatkan diri sendiri sesuai dengan perubahan atau perkembangan yang terjadi. Dalam mencapai tujuan, profil pelajar Pancasila yang mandiri juga dapat mengatur pikiran, perasaan, dan perilaku. Misal, untuk keberhasilan belajar, mandiri ditunjang dari kebiasaan yang sudah tertanam sedari dini, sehingga akan membentuk kita untuk menjadi manusia yang penuh tanggung jawab dan penuh keyakinan diri. Menerapkan nilai mandiri dalam kehidupan sehari-hari itu penting karena akan melatih kita untuk bersikap dan siap menghadapi segala macam situasi. Kita latih terus nilai kemandirian kita, atau kita berdiri di kakinya sendiri atau berdaulat ya, agar kedepannya bisa sukses. Yang kelima adalah bernalar kritis. Dimensinya adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan
menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, mengambil keputusan. Siapa yang sudah mengamalkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, yaitu bernalar kritis, atau justru malah bingung? Jika kita mengambil keputusan hanya dari informasi dari satu orang atau satu sumber, maka hasilnya kurang objektif. Profil pelajar Pancasila yang mempunyai nilai karakter bernalar kritis akan secara objektif memproses informasi yang diterima untuk bisa menerapkan nilai ini dalam keseharian. Ada beberapa hal saat menerima sebuah informasi, kita harus memiliki rasa ingin tahu yang besar, mencari berbagai informasi tambahan yang terkait dan mampu menganalisa hingga membuat sebuah kesimpulan. Selanjutnya, sebelum membuat keputusan, kita harus benar-benar menggunakan akal dan nalar untuk menggali informasi, fakta, dan data yang mendukung, sehingga keputusan yang kita buat sudah dianalisa dengan tepat dan objektif. Bernalar kritis akan membuat seorang mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga bisa memperoleh keputusan yang cepat dan tepat. Kita harus menerapkan profil pelajar Pancasila bernalar kritis ini dan membawa manfaat untuk diri sendiri dan lingkungan sekitar. Yang terakhir adalah kreatif, menghasilkan gagasan yang orisinil atau menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Kamu pasti tahu begitu banyak karya anak bangsa yang mampu membantu masyarakat Indonesia, bahkan hingga diekspor ke mancanegara. Siapa sih yang nggak ingin ikut serta membanggakan negara kita tercinta? Sebagai karakter profil pelajar Pancasila, sudah salah satu nilai yang harus kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah nilai kreativitas atau kreatif. Nilai kreatif yang dimaksud adalah kita mampu memodifikasi atau menghasilkan sebuah ide yang orisinal, bermanfaat, dan berdampak untuk sekitar. Untuk memulainya tidak susah. Kamu bisa memulai dengan berani mengutarakan ide, pendapat, perasaan, atau bahkan gagasan untuk memecahkan sebuah masalah. Jika sudah begitu, kita bisa mencoba mempraktekkan nilai kreativitas atau kreatif lainnya, seperti membuat sebuah karya sesuai dengan minat dan kemampuan kita. Harapannya karya kita mampu memberikan solusi atau manfaat untuk orang lain di sekitar kita, bahkan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Oke, ini adalah profil pelajar Pancasila dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, terus bernalar kritis dan kreatif. Semoga ini menjadikan manfaat buat Anda semua atau kalian semua. Ini plan individunya untuk anak adalah berupa catatan deskriptif. Nanti bisa mencatat catatan proses, menggambarkan proses yang paling berkembang dan proses yang masih perlu mendapatkan perhatian. Jadi kalian itu nanti proses yang paling berkembang apa dari profil itu atau masih perlu mendapat perhatian. Oke, semoga bermanfaat, semoga sukses. Ini adalah lembar evaluasinya untuk membangun impian, visi, dan passion. Anda menjawab pertanyaan ini karena sifatnya pribadi ya. Catatan jawab dikerjakan di kertas atau buku tulis lalu difoto kumpulkan via WA. Oke. Kalau dirasa bermanfaat, kasih like atau komen. See you next time. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.